Halo para Trotters, gimana? Masih suka naik Revo yang knalpotnya dibobok? Setelah saya mendapatkan job sebagai editor, kali ini saya akan kembali membahas film, tapi bukan tentang Jackie Chan lagi, melainkan tentang kisah sebuah developer game ternama yang membuat series GTA, yaitu Rockstar. Dan kali ini saya akan membahas tentang lika-liku pembuatan game San Andreas. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus kepada Sam Houser dan tim Rockstar yang pastinya sekarang sudah kaya. Tidak seperti kalian yang uang rokok aja masih minta atau ngutang, yang sedang menonton siaran berita tentang kesuksesan GTA Vice City. Bahkan salah satu rekannya bernama Terry mengatakan bahwa game ini sudah terjual 1 juta kopi dalam sehari. Yang tentunya keuntungannya bisa dibelikan motor Revo buat satu kecamatan. Setelah kesuksesan tersebut, Sam berusaha untuk membuat game baru lagi yang lebih detail dan lebih menakjubkan dalam waktu setahun. Dan dia ingin membuat pemeran utamanya adalah pria berkulit hitam, yang tentunya itu ditolak oleh rekannya karena hal itu hal yang sensitif di Amerika. Tapi karena Sam mempunyai public speaking yang baik, tidak seperti kalian yang ngomong di depan dekan aja sudah tremor, akhirnya timnya pun bersedia melakukannya. Scene pun berganti pada seorang bocah yang sedang asik main GTA. Bahkan karena terlalu asik, dia sampai mendalami dan menjiwai peran GTA. Sampai-sampai dia melibatkan aksinya ke dalam pencurian sebuah mobil. Namun karena dia lupa memakai cheat anti polisi, akhirnya dia tertangkap oleh polisi. Usut punya usut, ternyata bocah ini bernama Devin Moore. Ketika polisi melepas borgolnya untuk mengambil sidik jari, tiba-tiba dengan santainya dan tanpa menggunakan cheat kebal, bocah ini menembaki para polisi dan lari begitu saja menggunakan mobil polisi. Yang nyatanya, bocah ini beneran ada dan bisa kalian cari di Google. Singkat cerita, berita Devin Moore sampai ke seorang pengacara bernama Jack Thompson. Dan Jack tertarik dengan perkataan bocah itu yang mengatakan hidup seperti game. Dan Jack segera menghampiri bocah itu untuk menanyakannya langsung. Very sorry about the situation you're in. Devin, my name is Jack Thompson. Life is like a video game. You've got to die sometime. Setelah itu, Jack mendiskusikan masalah ini kepada istrinya dan berniat untuk membela Devin karena dia hanya seorang pemuda yang tersesat. Di sisi lain, Sam dan timnya segera mencari set lokasi untuk membuat GTA San Andreas. Oh, we should get the programmers down here too. Yeah, I feel very English. You don't look it. The streets speak to you. Woo! Fellas are just here doing research on a game. They make Grand Theft Auto. Yo, I love that game. I'm playing for hours. Ketika sudah selesai, Sam menginginkan game itu sangat detail. Dia ingin si J bisa pacaran, kebar untuk jalan-jalan, cukur rambut, makan, mentato, naik Revo bobokan, bahkan sampai bisa wik-wik dengan pacarnya. Scene berganti pada Jack Thompson yang bertemu keluarga korban dan mengatakan bahwa pihak Rockstar harus ikut bertanggung jawab. Karena Devin melakukan ini karena terpengaruh oleh game tersebut. Namun, pihak korban tidak menyetujuinya. Karena itu bisa membuat Devin Moore bebas. Tapi karena Jack meyakinkan keluarga korban, karena yang dia lakukan bukan untuk membebaskan Devin Moore, melainkan untuk membuat Rockstar mengganti rugi kepada keluarga korban. Setelah itu, Jack segera menemui wartawan untuk membuat keterangan bahwa dia akan menuntut Rockstar, bahkan akan menghancurkan Rockstar. Berita itu pun sampai ke telinga Sam dan timnya. Salah satu timnya mengatakan kalau yang dipermasalahkan tentang pembunuhan, maka dia bisa menghapusnya. Sam yang mendengar itu pun langsung menolaknya karena ini game tentang gangster, bukan tentang Hidayah yang mayatnya bisa terbang ke mesin pengaduk semen. Singkat cerita, Sam dan Jack sama-sama mencari tentang data diri masing-masing untuk mempersiapkan pertempurannya di persidangan. Bahkan saking niatnya Jack sampai datang ke para ahli dan ke militer untuk membenarkan statementnya bahwa game kekerasan bisa memicu seseorang untuk bertindak kriminal.
Di sisi lain, Sam hanya menelepon pengacara terkenal bernama Blank Room dan segera melanjutkan rapat untuk pembuatan game. Karena mendapat masukan dari temannya untuk tidak memasukkan adegan week-week karena bisa dikenai batasan usia dan mengurangi penjualan, akhirnya Sam pun setuju untuk menghapusnya. Scene berganti kepada Jack yang mendengar bahwa Rockstar menyewa Blank Room dan mengirim pesan bahwa jika dia membela Rockstar, maka itu adalah tindakan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keadilan. Gak peduli dengan pesan itu, Blank Room tetap datang ke persidangan dan mengadukan tindakan Jack kepada hakim. Yang nyatanya tindakan Jack adalah pelanggaran kode etik dan hakim melarangnya untuk ikut andil dalam persidangan. Walaupun mendapatkan hukuman, Jack tetap hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan. Namun, dalam persidangan, Jack tetap kalah. Karena tenaga ahli yang dikumpulkan oleh Jack tidak pernah bertemu dengan Devin Moore dan tidak bisa memastikan bahwa Devin melakukannya karena benar-benar murni karena game. Singkat cerita, kabar kemenangan Rockstar sampai ke telinga Sam. Dan Sam sangat senang karena bisa fokus menyelesaikan game karena memang sebentar lagi rilis. Di sisi lain, keluarga Jack mendapat teror, bahkan anaknya mendapat bully dari teman-temannya di sekolah. 2 tahun dari pembuatan, akhirnya GTA San Andreas pun rilis dan menjadi game terlaris di dunia saat itu. Sam yang senang karena membaca komentar positif dari game itu pun bertambah senang ketika temannya mengatakan bahwa penjualan game ini selalu naik di seluruh dunia. Hal itu mengundang para modder game untuk membeli GTA dan merubah si game menjadi ucok dan bisa sholat di pom bensin. Namun ketika diteliti, seorang modder menemukan adegan week-week yang tadinya ingin ditampilkan Rockstar, namun dibatalkan dan diupload di YouTube. Yang nyatanya, Rockstar tidak menghapus kode data itu, melainkan hanya menyembunyikannya. Karena hal itulah, GTA San Andreas pun menjadi viral karena adegan week-week yang bocor. Akibatnya, kantor Rockstar pun mendapat demo besar-besaran dan mendapat panggilan dari pihak regulasi video game. Dan jika benar Rockstar terbukti berusaha menipu, maka dia akan didenda jutaan dolar yang membuat Rockstar akan bangkrut secara instan. Dan tidak akan pernah ada game Red Dead Redemption 2 yang dimana biji kudanya bisa mengkerut saat di cuaca dingin. Bahkan saking ramainya, kabar itu sampai ke telinga Jack dan dia pun kembali bersemangat untuk menjatuhkan Rockstar. Namun, kebahagiaan itu sirna karena Jack dicabut sebagai pengacara atas tuduhan melanggar 31 kode etik dan dipastikan dia menjadi pengangguran foya-foya seperti saya. Di sisi lain, Sam yang sedang diinterogasi dengan para petinggi regulasi game hanya bisa menceritakan yang sesungguhnya bahwa kode itu tidak dihapus karena bisa merusak barisan kode yang lainnya. Dan akhirnya pihak regulasi game hanya menyuruh Rockstar lebih hati-hati dalam pembuatan game tanpa ada hukuman, denda, atau yang lainnya. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa Amerika membuat undang-undang baru yang mengatur tentang pembelian game yang ada unsur kekerasan dan week-week. Dan juga diperlihatkan Jack yang sedang berpelukan dengan istrinya karena bisa merubah undang-undang walaupun tidak bisa menuntut Rockstar ganti rugi. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap diri kalian adalah si Jack kalau kalian gak bisa cheat anti polisi dan kebal. Dan juga untuk kalian yang nonton, tolong jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena ketika saya melihat analisis YouTube, jumlah yang tidak subscribe mencapai 100% dan itu sangat membangsatkan.